Saya ini nggak tahu apakah Islam NU yang paling benar, apakah Islam Syiah yang paling benar, apakah Islam Muhammadiyah, udah pasti enggak lah gua itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebut bahwa Islam Muhammadiyah pasti tidak benar, pengamat politik menyebut bahwa suara PDIP bakalan jeblok tahun 2024. Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menyebut bahwa Islam Muhammadiyah pasti tidak benar, membuat suara partai berlambang banteng moncong putih itu bakalan turun drastis di pemilu 2024. Akibat pernyataan Zuhairi yang menyebut Islam Muhammadiyah pasti tidak benar, suara PDIP jeblok di pemilu 2024. Begitu kata pengamat politik Nazar El Mahfuzi kepada redaksi Suara Nasional pada Senin 8 November. Pengakuan Zuhairi hanya guyonan dan tidak dibenarkan karena menyebut institusi Muhammadiyah. Begitu ungkapnya. Kata Nazar, sikap rezim Jokowi terhadap umat Islam juga berpengaruh besar terhadap turunnya suara PDIP 2024. Kekuasaan sekarang dikendalikan PDIP, di mana Habib Rizik Syihab atau HRS dipenjara. Ini menambah sentimen negatif terhadap PDIP. Menurut Nazar, publik mempunyai opini PDIP sengaja ingin menyudutkan Muhammadiyah pasca viralnya pernyataan Zuhairi. Warganet menilai pernyataan Zuhairi tidak bisa dianggap guyonan karena selama ini Muhammadiyah sangat independen dan kritis kepada penguasa. Papar alumni pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini. Zuhairi juga mengatakan dalam sebuah seminar internasional melempar guyon ala NU dan dibalas guyon ala kader Muhammadiyah yang datang. Lalu saya guyon begini. Karena narasumber yang lain dari Muhammadiyah, Profesor Muhammad Najib Burhani, di mata NU Islam ala Muhammadiyah tidak benar, tapi kita harus toleran dan rendah hati. Perbedaan itu niscaya, kata Zuhairi pada hari Ahad 7 November. Acara tersebut pun penuh dengan canda dan tawa. Ini lantaran hadirin baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah bersahabat dan bisa menerima perbedaan sebagai hasanah Islam yang harus dirayakan secara bersama-sama. Dalam forum itu, saya sebagai cendekiawan NU, bukan kader PDI Perjuangan. Tolong jangan sebar hoaks. Mari kita jaga toleransi beragama di negeri ini, terutama toleransi antara NU dan Muhammadiyah. Begitu ujarnya. Hingga saat ini pernyataan dari Zuhairi Misrawi yang merupakan calon dubes LBBP RI untuk Republik Tunisia yang merupakan politisi PDIP soal Islam Muhammadiyah tidak benar terus mendapatkan kecaman dan kritikan dari banyak pihak. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti pernyataan tersebut dan meminta warga Muhammadiyah tidak perlu marah. Sebagai informasi, dalam potongan video yang viral tersebut, Zuhairi tampak berbicara di mimbar. Zuhairi berbicara soal Islam mana yang paling benar, dari Islam NU, Islam Syiah hingga Islam Muhammadiyah. Dia menyelipkan kata Muhammadiyah, udah pasti enggak lah. Kita ini tidak tahu apakah Islam NU yang paling benar, apakah Islam Syiah yang paling benar, apakah Islam Muhammadiyah pasti benar, udah pasti enggak lah, kata Zuhairi dalam video tersebut. Anwar Abbas juga mengkritik keras pernyataan Zuhairi. Dia menilai Zuhairi tidak etis dan memancing kegaduhan. Masalah ini kalau kita lihat dari perspektif apa yang tertulis saja dan kita tidak tahu situasi dan juga kondisi serta konteksnya, maka pernyataan ini jelas mengesankan yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab serta jelas akan mengundang dan memancing kegaduhan, kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 7 November. Kendati demikian, Anwar juga mengajak masyarakat untuk melihat konteks dalam video tersebut. Menurutnya, konteks video tersebut bukan merupakan tuduhan kepada Muhammadiyah. Anwar menjelaskan bahwa pernyataan Zuhairi itu dimaksudkan untuk candaan. Tapi kalau kita tahu situasi dan kondisi serta konteksnya, maka kita tentu akan bisa menangkap dan mengerti karena pernyataan tersebut jelas sifatnya bukan tuduhan, apalagi untuk mencap bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang tidak benar atau sesat. Tapi pernyataannya tersebut sebenarnya tidak lepas dari kaitannya dengan usaha yang bersangkutan untuk memecah dan menciptakan suasana seminar atau diskusi agar tidak terlalu tegang, sehingga yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan candaannya tersebut. Begitu sambungnya.
PDIP, partai berlogo banteng moncong putih. Dulu, getol sekali suarakan anti korupsi. BBM naik, tak setuju, karena rakyat tersakiti. Selalu gembar-gemborkan jargon pro rakyat. Tapi sekarang sepertinya semua bak angin lalu. Petinggi partai satu ini telah termakan omongannya sendiri. Hasto telah mengkhianati Mega. Jangan sekali-kali punggungin rakyat. Jangan hitung untung rugi bagi kerja politik. Jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada hari Jumat 10 Januari. Dalam pidato politiknya di Rakernas dan juga HUT ke-47 PDIP di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Mega mengingatkan kader partainya agar tak mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok dalam menjalankan tugas sebagai seorang politikus. Ya, dia meminta kader PDIP bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa dan juga negara. Kader-kader PDIP di seluruh tanah air penuhi jiwa ragamu dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita rakyat. Ya, tegasnya dengan berapi-api. Mega pun juga mengatakan, pernyataan untuk tidak mengambil keuntungan pribadi merupakan instruksinya kepada seluruh kader PDIP. Jika ada yang melanggar, dia menegaskan tidak akan melindungi. Dengar, pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat instruksi partai. Begitu tegasnya. Mega pun juga mengatakan akan menggebrak kader agar sadar akan tugas partai. Wow, dia kemudian mempersilahkan kader yang tidak siap untuk menjalankan instruksinya itu untuk keluar dari PDIP. Saya akan menggebrak kalian-kalian seperti biasanya, berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis partai. Jika tidak siap, silakan kalian pergi dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Tanya Mega kepada seluruh kader partai. Katanya sih siap, jawab seluruh kader dan suara lantangnya pun serta kompak. Pernyataan keras dari Mega ini tentu menjadi pertanyaan. Benarkah ini memang untuk seluruh kader partai? Atau hanya diarahin pada seseorang untuk sekelompok kader PDIP? Ada dua kalimat Mega yang secara tegas bisa menggambarkan bahwa terdapat kader partai yang tidak taat instruksi, yakni, saya tidak akan lindungi kader yang tidak taat instruksi partai. Kemudian yang kedua, jika kalian tidak siap, silakan kalian pergi dari PDIP. Coba deh simak skandal suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang telah ditangkap oleh KPK karena menerima suap yang diduga melibatkan sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga caleg PDIP terkait dengan PAW untuk Nazaruddin Kimas yang telah meninggal dunia. Wahyu tertangkap basah dalam OTT KPK pada hari Rabu 8 Januari 2020. Menurut KPK, Wahyu telah menerima uang sogokan 900 juta rupiah dan bahkan ada yang memberitakannya pun 850 juta rupiah. Hal itu dimintanya dari Harun Masiku, caleg PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan.